Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 yang terdiri dari Dina Awalia, Devi Kumalasari, Nila Muna, Indri Oktasari, Amelia, Karisma Dewi, Dinda Fitrianingsih, Sairatul Muawanah, dan saya sendiri Adinda Mutrofin Soleha akan menjelaskan materi tentang statistika dan peluang. Yang pertama, tentang penyajian data dalam bentuk diagram. Ini setelah data diperoleh dan dikumpulkan melalui metode pengumpulan data tertentu, kemudian data tersebut akan disajikan. Ini ada beberapa jenis diagram. Yang pertama ada diagram garis, kemudian diagram lingkaran, dilanjut dengan diagram batang, kemudian diagram batang bersusun, diagram batang komparatif, diagram batang daun, dan yang terakhir diagram kotak garis. Yang kedua yaitu tentang ukuran pemusatan data statistika yang terdiri dari min, median, dan juga modus. Yang pertama tentang min, yaitu nilai rata-rata pada suatu kelompok data yang diperoleh dari penjumlahan keseluruhan data pada suatu kelompok dan dibagi dengan banyaknya data. Yang kedua median, yaitu nilai data yang terletak di tengah setelah data diurutkan. Nah, dengan demikian median membagi data menjadi dua bagian yang sama banyak. Yang ketiga ada modus, adalah data yang paling sering muncul atau yang paling sering terjadi. Untuk menentukan modus, pertama susun data dalam urutan meningkat atau sebaliknya. Kemudian dihitung frekuensinya. Nilai yang frekuensinya paling besar atau yang paling sering muncul, nah itu adalah modusnya, kayak gitu. Terus yang ketiga ada ukuran penyebaran data. Ukuran yang menunjukkan seberapa jauh data menyebar dari rata-rata. Ini semakin besar tingkat penyebaran data, maka data semakin heterogen. Dan begitu juga sebaliknya, jika tingkat penyebaran data semakin rendah, maka data semakin homogen. Ini besaran statistika yang bisa digunakan untuk menghitung tingkat penyebaran data diantaranya. Yang pertama ada jangkauan atau R. Ini rumusnya adalah X max dikurangi X min. Ini teman-teman bisa lihat di slide. Yang kedua ada hamparan atau jangkauan interkuartil. Rumusnya H sama dengan H3 dikurangi atau min H1. Yang ketiga ada simpangan kuartil atau jangkauan semikuartil. Ini rumusnya adalah H-D sama dengan setengah kali H3 min H1. Dari simpangan kuartil atau jangkauan semikuartil, nah ini diperoleh rumus yaitu langkah L sama dengan 3 kali H-D. Nah ini selanjutnya, ini juga merupakan rumus-rumus pagar dalam, pagar luar, yang keempat simpangan rata-rata, simpangan baku, variansi atau ragam. Nah ini teman-teman bisa lihat di slide tentang rumus dari masing-masing keterangan yang sudah saya sebutkan tadi. Terus selanjutnya yang keempat, peluang kejadian saling bebas. Ini dua kejadian bisa dikatakan saling bebas atau independen jika terjadinya kejadian yang satu tidak mempengaruhi kemungkinan terjadinya kejadian yang lain. Jadi hasil kejadian yang satu itu tidak berpengaruh dengan kejadian atau hasil kejadian yang lain. Ini contohnya ketika kita melempar koin 2 kali, hasil dari lemparan pertama itu tidak mempengaruhi hasil dari lemparan yang kedua. Nah ini untuk dua kejadian saling bebas A dan B, peluang untuk kejadiannya terjadi yaitu PA irisan B. Nah ini adalah hasil perkalian antara peluang dari masing-masing kejadian. Ini rumusnya, ini untuk selanjutnya bisa teman-teman lihat sendiri di slide ya. Terus yang selanjutnya peluang kejadian saling lepas. Ini misalnya dalam percobaan pelemparan 2 buah dadu bersamaan. Misalkan kejadian A adalah jumlah angka yang dihasilkan 4 dan kejadian B adalah jumlah angka yang dihasilkan 10. Maka A sama dengan 1,3, 2,2, 3,1 dan B 4,6, 5,5, 6,4. Ini tampak bahwa tidak satu pun elemen A yang sama dengan elemen B.
Kejadian A dan B dalam hal ini disebut kejadian yang saling lepas. Nah, ini jadi dua kejadian dikatakan saling lepas itu apabila tidak ada satupun elemen yang sama dari keduanya. Untuk notasi dari himpunan ini bisa dilihat di sini, yaitu A irisan B tidak sama dengan himpunan kosong, atau N irisan B sama dengan 0. Seperti itu. Terus lanjut peluang kejadian bersyarat. Ini misalkan A dan B adalah dua kejadian dalam ruang sampel atau S. Ini kejadian A dengan syarat B adalah kejadian munculnya A yang ditentukan oleh persyaratan kejadian B telah muncul. Jadi kejadian munculnya A dengan syarat B ditulis A seret B. Seperti ini, bisa lihat di slide. Demikian juga sebaliknya. Jadi jika kejadian B dengan syarat A itu ditulis B garis A adalah kejadian munculnya B dengan syarat kejadian A telah muncul. Nah, ini adapun peluang kejadian bersyarat dapat dirumuskan sebagai berikut. Ini bisa teman-teman lihat di slide untuk peluang kejadian A dengan syarat B, rumusnya seperti apa, dan untuk peluang kejadian B dengan syarat A seperti apa. Sudah tercantum di slide. Terus lanjut ke contoh soal. Ini bisa teman-teman lihat soal dan juga jawaban dari contoh soal. Bisa teman-teman pahami sendiri. Contoh soal. Ini ada beberapa, ada 1, terus kemudian contoh soal 2, contoh soal 3. Teman-teman bisa lihat sendiri di slide. Nah, mungkin itu sedikit penjelasan dari kami. Mohon maaf apabila banyak salah dalam perkataan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.